Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai tips mudah belajar ilmu nahwu dasar bagi pemula. Nah, berdasarkan pengalaman saya dulu waktu belajar dan mengajar di pondok pesantren, yang mana ilmu nahwu ini merupakan ilmu atau pelajaran yang paling sulit untuk dipahami. Kalau dalam ilmu umum itu seperti pelajaran matematika, sulit untuk dipahami. Nah, mungkin bagi kalian yang baru pertama kali belajar ilmu nahwu, atau kalian yang sudah berkali-kali belajar ilmu nahwu tapi sampai sekarang belum paham-paham, belum bisa-bisa, belum mudeng-mudeng. Nah, melalui video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana atau cara kita mudah memahami ilmu nahwu. Nah, tips tersebut diantaranya paling tidak kalian harus memahami di luar kepala mengenai 3 hal. 3 hal tersebut apa? Yang pertama adalah kalam atau kalimah. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kalimah. Yang terakhir, yang ketiga adalah i'rab. Nah, ketika kalian sudah paham di luar kepala, paham wolak-walik 3 hal ini, insya Allah kalian untuk memahami ilmu nahwu itu mudah. Untuk memahami ilmu nahwu pada bab-bab berikutnya itu mudah. Tapi kalian ketika tidak bisa 3 ini, kalian tidak paham 3 ini, sekalipun kalian belajar nahwu 10 kali, kalian tidak akan bisa. Kalian pasti merasa, oh kok sulit, kok saya belum mudeng-mudeng, kok saya belum paham-paham, itu pasti. Karena apa? 3 hal ini kalian tidak kuasai. Yang pertama adalah kalam atau kalimah, yang kedua bentuk-bentuk kalimah, yang ketiga adalah i'rab. Nah, sebelum kita membahas mengenai 3 hal tersebut, saya katakan bahwa belajar nahwu shorof itu hampir mustahil. Faham 1 kali belajar itu mustahil. Paling tidak kalian 3 kali, 4 kali, 5 kali itu baru paham. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali biasanya belum paham. Normalnya belum paham. Secerdas apapun kalian, kecuali kalian wali, kalian bukan wali, maka untuk belajar nahwu shorof pakai prosedural. Nah, untuk itu kalian ketika sekali, 2 kali, 3 kali belajar nahwu shorof kok belum paham, itu wajar. Yang perlu kalian lakukan adalah sabar. Sabar dalam artian bukan berarti kalian istirahat, kalian tidak ngapa-ngapain, kemudian nanti akan paham sendiri. Enggak, kalian di dalam kesabaran itu kalian terus belajar, kalian terus mutolaah. Jangan gengsi-gengsi, kemarin saya sudah belajar mengenai kalimah, mengenai i'rab, itu sudah 3 kali, katakan seperti itu. Tapi kok belum paham-paham? Karena 3 hal tersebut tadi kalian belum kuasai. Kalau 3 hal tersebut kalian kuasai, untuk maju ke bab berikutnya itu mudah. Ya, semudah kalian menghitung 3 tambah 3 sama dengan 6, seperti itu. Kuncinya adalah 3 hal tersebut kalian harus kuasai di luar kepala dulu. Nah, kalau dulu saya belajar nahwu shorof pertama kali waktu di Madin, di Madrasah Diniyah di desa tingkatan SD, dulu kelas 3 sudah diajarkan tentang nahwu. Waktu itu nahwu dasar pakai kitab Asdimarul Janiyah yang isinya susunannya soal jawab. Kemudian kelas 4 kitabnya Al-Fawaidus Saminah, itu merupakan terjemahan Pegon ya dari kitab Jurumiyah. Kemudian dilanjut kelas 5 sudah Imriti tapi baru setengah. Kelas 6 baru Imriti lagi, melanjutkan dari Imriti yang kelas 5. Nah, dari kelas 3 sampai kelas 6 itu saya nggak paham yang dimaksud nahwu itu seperti apa, itu nggak paham. Hanya kenal, oh ada isim mufrad, ada jamak taksir, jamak muannats salim dan lain sebagainya, tapi nggak paham, hanya kenal aja, dan hanya kenal karena ada isim mufrad dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya melanjutkan dulu waktu pertama kali mondok di Al Haidar Kendal. Waktu itu saya ngulang lagi jurumiyah tapi pakai syarahnya, namanya syarah Mukhtasar Jidan karangan Syekh Zain Dahlan. Itu saya setelah khatam kitab Mukhtasar Jidan saya baru paham. Artinya apa?
belajar nahwu sorof itu nggak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali khatam kemudian kita paham, itu enggak. Kita harus terus belajar, walaupun kita sudah khatam 2 kali, 3 kali, tapi pemahaman kita harus kita olah terus, harus kita asah terus. Dengan cara apa? Dengan cara mutolaah, membuka kembali kemarin yang dipelajari itu apa, walaupun itu bab kalimah, itu bab i'rab, bab yang masih awal, yang masih dasar, tapi justru itulah bab awal itulah yang membuka pintu kita, membuka pintu pemahaman kita untuk memahami bab-bab yang berikutnya. Karena belajar nahwu itu seperti naik tangga. Kalau satu tangga kita belum melewati, untuk melewati tangga berikutnya itu susah. Bisa tapi susah. Apalagi kita mempunyai kemampuan yang biasa-biasa aja, ya. Perlu terobosan-terobosan apa? Ketekunan untuk terus tiap malam atau tiap ada waktu luang itu kita mutolaah lagi, kita belajar lagi, kita buka kembali apa yang telah dipelajari tadi gitu. Nah, langsung saja kita membahas mengenai 3 tips tadi ya. Yang pertama, kalian harus memahami mengenai kalam atau kalimah. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kalimah. Yang ketiga adalah i'rab. Yang pertama adalah kalimah. Dimanapun kalimah itu hanya ada 3. Kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak fi'il ya huruf. Jadi ketika kalian ditanya sebuah contoh kalimat, ini kalimah apa? Jawabannya di antara 3 ini. Yang pertama adalah kalimah isim. Kalimah isim itu secara sederhana merupakan kata benda. Setiap kata benda itu pasti kalimah isim. Adapun terkait dengan tanda-tandanya, kalau di dalam Jurumiyah atau Mukhtasar Jidan, fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alifi walami wa huruful khafdi wa hiya min ila an ala fi rubaba kaflam. Yang terakhir adalah huruf qasam. Yang pertama adalah khafat atau i'rab jar, yang kedua adalah tanwin, ketiga adalah al, maksudnya al, yang keempat adalah huruf jar, yang terakhir adalah huruf qasam, wawu, ba, dan ta. Nah, terkait dengan penjelasannya seperti apa, kalian buka kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh para guru kalian. Kalau saya jelaskan di sini maka akan memperpanjang durasi ya. Jadi saya simpelkan saja. Jadi setiap kalimat atau setiap kata bahasa Arab kok ada tanwin itu pasti isim. Kok ada al-masjidu itu pasti isim. Masjidun ada tanwinnya pasti itu isim. Atau huruf terdapat huruf jar, di antaranya min atau ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaflam ya. Ada huruf jar itu pasti kalimah isim. Yang kedua adalah kalimah fi'il. Kalimah fi'il secara sederhana merupakan kata kerja. Setiap bahasa Arab yang mempunyai arti kata kerja itu pasti kalimah fi'il ya. Setiap kalimah bahasa Arab yang artinya itu merupakan kata kerja itu pasti kalimah fi'il. Kalau di dalam Jurumiyah tanda-tandanya qad, sin, saufa, tanda sakinah. Lebih dalamnya untuk memahami mengenai fi'il, kalian buat kembali pelajaran yang sudah diajarkan oleh para guru kalian. Sekali lagi ya, dalam video ini saya mencoba mempersingkat durasi. Jadi saya fokusnya adalah di tips kalian, apa yang harus kalian untuk cepat belajar memahami tentang nahwu dasar. Udah itu aja. Yang terakhir adalah huruf, kalimah huruf. Kalimah huruf itu kalau di dalam Jurumiyah, kalimah yang tidak dapat menerima tanda-tanda kalimah isim dan kalimah fi'il. Secara simpel, secara sederhana, kalimah huruf itu kata sambung. Setiap huruf itu pasti kalimah huruf. Misalnya huruf jar, itu juga merupakan kalimah huruf. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaflan itu juga kalimah huruf. Itu yang pertama adalah kalimah. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kalimah ya. Yang kedua bentuk-bentuk kalimah. Yang dapat saya ringkas di dalam bentuk-bentuk kalimah, di antaranya yang pertama ada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga adalah isim tasniyah, yang keempat jamak muannas salim, kelima jamak mudzakkar salim, keenam asmaul khamsah, yang ketujuh adalah af'alul khamsah. Nah, 7 hal tersebut kalian harus ketahui, kalian harus hafal, kalian harus paham
Ya, pengertiannya kalian harus paham di luar kepala, kalian harus hafal di luar kepala. Kalau itu sudah kalian pahami, nanti mudah untuk memahami i'rab. Karena bentuk-bentuk kalimat yang ada 7 yang sudah saya sebutkan tadi, bentuk kalimat tadi itu sangat mempermudah kalian untuk memahami bab i'rab. Ya. Kalau kalian sudah paham 7 tadi, kalian belajar i'rab itu mudah. Tapi kalau kalian nggak punya dasar sama sekali tentang bentuk-bentuk kalimat, kalian akan kesulitan memahami bab i'rab. Kenapa? Karena bab i'rab itu luas dan banyak, cabangnya itu banyak. Ya, seperti Playboy aja ya, cabangnya banyak. Misalnya i'rab itu saya singkirkan, saya geser dulu ke i'rab sebentar ya supaya enak untuk kita pahami. Misalnya i'rab rofa. I'rab rofa itu punya 4 tanda, dhammah, wawu, alif, nun. Nanti dhammah itu bertempat atau menjadi alamatnya i'rab rofa itu bertempat di 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Begitu juga dengan wawu, alif, dan nun itu juga punya cabang-cabang. Karena itu semakin banyak itu belum rofa, belum nasab, belum jar, belum jazm ya. Karena terlalu banyak cabang, makanya kalian harus punya pondasi pemahaman dulu. Pondasi pemahaman itu apa? Ya 7 bentuk kalimat tadi. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad kalian harus pahami dulu ya semuanya. Yang pertama adalah isim mufrad. Secara sederhana, isim mufrad itu kalimat isim yang mempunyai arti atau makna tunggal atau satu. Misalnya masjidun, satu masjid. Rajulun, satu orang laki-laki. Kitabun, satu kitab. Nah, itu isim mufrad. Yang kedua, isim jamak taksir ya, jamak taksir. Jamak taksir itu bisa dikatakan walian daripada mufrad. Artinya jamak taksir adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari asal mufradnya. Yang perlu digarisbawahi adalah berubah dari asal mufradnya. Yang mufradnya kitabun, satu kitab, jamak taksirnya berubah menjadi kutubun. Yang mufradnya rajulun, satu laki-laki, jamak taksirnya adalah rijalun. Dari segi bentuk kalimatnya itu nggak jauh beda, makanya dikatakan yang berubah dari asal mufradnya. Rajulun menjadi rijalun, kitabun menjadi kutubun, baitun, satu rumah, menjadi buyutun, beberapa rumah. Itu jamak taksir. Kemudian isim tasniyah. Isim tasniyah itu kalimat isim yang menunjukkan makna atau arti 2. Ya. Kalimat isim yang menunjukkan makna atau arti 2. 2 laki-laki, 2 perempuan, 2 orang muslim. Nah, yang perlu difahami di sini adalah ketika dia rofa, ya, ketika dia rofa, ini sekedar pengetahuan, cukup diketahui saja. Ketika rofa, tandanya adalah alif nun belakangnya. Misalnya kitabun, satu kitab. Isim tasniyahnya kitabani, ketambahan alif nun, itu ketika rofa. Ketika nasab atau jar, ketambahan ya nun tapi belakangnya ya-nya itu disukun, nunnya itu di kasroh. Yang mufradnya kitabun menjadi kitabaini, 2 kitab. Rajulun menjadi rijalaini. Nah, pokoknya belakangnya kok ada aini itu pasti bentuk kalimat isim tasniyah ketika nasab atau jar. Ketika belakangnya kok ani, kitabani, rijalani, itu isim tasniyah ketika rofa. Yang ketiga adalah yang keempat ya. Yang keempat adalah isim jamak mudzakkar salim. Ya, isim jamak mudzakkar salim, yaitu kalimat isim
yang menunjukkan arti banyak, laki-laki, mudzakkar salim ya, laki-laki yang akhirnya ketambahan wawu nun ketika rofa. Itu yang perlu digarisbawahi. Ketambahan wawu nun ketika rofa. Misalnya muslimun, muslimun itu mufrad. Kok diubah menjadi jamak mudzakkar salim ketika rofa, maka ketambahan wawu nun menjadi dari muslimun menjadi muslimuna. Muslimun menjadi muslimuna, ketambahan wawu nun akhirnya. Itu berarti muslimuna, kafiruna, ada una wawu nun akhir. Kalian membuka Al-Qur'an kok ada wawu nun akhir, ya, kalimat asal belakangnya ketambahan wawu nun akhir, itu pasti merupakan bentuk kalimat isim jamak mudzakkar salim ketika rofa. Kalau dalam isim jamak mudzakkar salim ketika nasab atau jer, itu ketambahan ya nun, tapi ya nunnya belakangnya di kasroh. Ya, belakangnya di kasroh, nggak seperti isim tasniyah ketika rofa, aini. Tapi kalau jamak mudzakkar salim ketika nasab jer itu ina. Misalnya muslimun menjadi muslimina, kafirun menjadi kafirina. Kalian membuka Al-Qur'an kok belakangnya ada ina, muslimina, kafirina, yang belakangnya ada ya nun yang berbunyi ina itu pasti bentuk kalimat jamak mudzakkar salim ketika nasab atau jer. Kemudian isim jamak muannats salim, yaitu kalimat isim yang menunjukkan arti perempuan yang akhirnya ketambahan alif dan ta, ya. Kalian membuka Al-Qur'an kok ada bentuk kalimat mufrad yang ketambahan alif ta, muslimati, ya, muslimati. Muslimun menjadi muslimati, ketambahan alif ta, ya. Ada alif ta-nya belakang, itu berarti kalimat isim jamak muannats salim. Nah, ketika kalian sudah mengetahui, menghafal dan paham wolak-walik di luar kepala mengenai hal tadi, insya Allah kalian belajar i'rab itu mudah. Nah, kemudian asmaul khamsah. Nah, khusus asmaul khamsah dan af'alul khamsah ini tidak perlu kita bahas lebih dalam, karena fokus kalian cukup di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, kemudian isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim, ya. Untuk asmaul khamsah dan af'alul khamsah cukup kalian ketahui, dan untuk pendalamannya itu berada di bab i'rab, bab atau penjelasan berikutnya nanti. Nah, kalian pahami dulu itu bentuk-bentuk kalimat, ya. Bentuk-bentuk kalimat kalian harus mudeng, harus paham di luar kepala. Nah, sekarang mengenai i'rab, ya. Pertama tadi kalam atau kalimah, kedua tentang bentuk-bentuk kalimah, yang terakhir adalah i'rab. Kalau dalam Jurumiyah atau Mukhtasar Jidan, i'rab itu al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhon au takdiron. Secara sederhana, i'rab itu perubahan akhir kalimat, ya. Perubahan akhir kalimat. Yang perlu digarisbawahi adalah perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat itu, misalnya rojulun menjadi rojulin, rojulin menjadi rojulan, kitabun menjadi kitaban atau kitabin atau kitabani, atau muslimun menjadi muslimuna atau musliman, muslimin. Nah, itu pembahasan atau tugas-tugas daripada i'rab. Itu yang pembahasan yang paling utama, ya. Pembahasan yang paling utama. Maka kalian harus betul-betul pahami, harus sabar untuk memahami, harus sabar untuk mutalaah, untuk membuka kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu yang mungkin kalian belum ketahui. Nah, sedangkan pembagian i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar atau khafad dan jazm. Rafa itu mempunyai 4 tanda, ya. Tanda rafa itu ada 4. Yang pertama dhammah, wawu, alif dan nun.
ya, dhammah, wawu, alif dan nun. Dhammah itu menjadi tandanya rofa bertempat di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yatasil bi akhirih sayun. Nah, tempat atau cabang-cabang tersebut itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui yang pertama itu bentuk kalimat apa, kemudian tandanya apa. Kalau kalian sudah bisa menentukan itu bentuk kalimat apa dan i'rabnya apa, pasti kalian bisa mengharwati oh tandanya dhammah. Dan begitu juga dengan tanda-tanda yang lain mengenai tentang bagaimana kita menentukan itu i'rab apa, tandanya apa, dan kedudukannya apa. Nanti di akhir video saya akan sampaikan. Nah, dhammah mempunyai 4 tanda atau 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yatasil bi akhiri sayun. Tentang contohnya kalian bisa lihat di tayangan. Kemudian dhammah wawu menjadi tandanya i'rab rafa, wa amal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi maudhi'aini. Dhammah menjadi tandanya wawu menjadi tandanya rafa bertempat di 2 tempat. Yang pertama adalah isim jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Isim jamak mudzakkar salim seperti yang saya kasih contoh di awal tadi. Contohnya adalah ja'a al-muslimuna, ya. Enggak bisa ja'a al-muslimina, enggak bisa ja'a al-muslimina. Ja'a al-muslimuna, walaupun muslimuna dan muslimina itu sama-sama jamak mudzakkar salim, tapi nggak bisa dikasih muslimina, itu nggak bisa, harus muslimuna. Karena apa? Karena di situ posisinya mengharuskan rofa. Kok bisa? Karena itu posisinya menjadi fa'il. Ja'a al-muslimuna, ada ja'a fi'il, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'il setiap fa'il dibaca rofa, maka al-muslimuna itu mengharuskan rofa. Berhubung ini rofa, karena al-muslimuna kedudukannya itu rofa karena fa'il, maka berhubung juga itu bentuk kalimatnya adalah jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim kembali ke pengertian bentuk-bentuk kalimat tadi. Jamak mudzakkar salim ketika rofa tandanya wawu, ya. Makanya ja'a al-muslimuna, enggak bisa al-muslimina. Nah, seperti itu ya. Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu bentuk dasarnya abun, akhun, hamun, fudhu. Berhubung ini menjadi atau dalam pembahasan rofa, maka tanda rofanya asmaul khamsah, ya, asmaul khamsah ketika rofa tandanya adalah wawu. Makanya wawu menjadi tandanya rofa bertempat di asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika rofa wawu. Kalau dibolak-balik seperti itu, harus paham bolak-balik ya. Dhammah menjadi tandanya rofa bertempat di asmaul khamsah juga. Makanya asmaul khamsah ketika rofa tandanya wawu. Yang semula abun menjadi abu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Aslinya abun, akhun, hamun, fudhu. Nah, ketika rofa maka menjadi abuka, akhuka, hamuka, fudhu. Tanda rofanya adalah wawu. Kalau nanti dinasab bukan abuka lagi, yang semula abun jadi aba, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Tambahnya adalah alif. Kalau dinasab berhubung ini rofa makanya dhammah. Abuka, hamuka, fuka, zumalin. Fuka, zumalin. Nah, kemudian dhammah wawu, alif. Alif menjadi tandanya rofa, ya. Fa'amal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma, di isim tasniyah. Alif menjadi tandanya rofa bertempat di isim tasniyah. Makanya isim tasniyah ketika rofa tandanya alif. Alif menjadi tandanya rofa bertempat di isim tasniyah. Makanya di bentuk-bentuk kalimat tadi ya, isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna 2 yang akhirnya ketambahan alif dan nun ketika rofa. Kitabun menjadi kitabani. Nah, sama wawu alif menjadi tandanya rofa, alif menjadi tandanya rofa bertempat di isim tasniyah. Contohnya
kitabani. Kitabun menjadi kitabani. Tanda rofaknya adalah alif. Kok alif? Karena karena isim tasniyah. Dua kitab, kitabani. Ya. Ketambahan alifnya namanya alif tasniyah. Ketika nasab atau jar, tasniyahnya bukan alif tapi ya. Kitabaini. Berhubung ini rofa, maka kitabani. Tanda rofaknya ketika bentuknya itu isim tasniyah maka alif, kitabani. Yang terakhir adalah dhammah wawu alif nun. Nun menjadi tandanya i'rab rofa bertempat di af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fi'il 5. Di antaranya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, atau yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina, atau fi'il mudhari' yang setasrif dengan itu ya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai i'rab rofa. Kemudian i'rab nasab, jar dan jazm kalian bisa pelajari pada kitab-kitab atau pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh para guru kalian. Nah, kemudian cara menentukan kedudukan atau posisi atau tarkib, menentukan i'rab, menentukan harokat itu bagaimana? Kalian bisa lihat pada tampilan berikut ini ya. Contohnya ja'a rojulun. Ja'a rojulun. Kata rojulun di situ nggak bisa kita harokati rojulan atau rojulin, itu nggak bisa. Karena apa? Karena ja'a rojulun, kata rojulun di situ kedudukannya atau posisinya menjadi fa'il. Kok bisa tahu? Cara menentukan itu posisi fa'il, naibul fa'il, kemudian maf'ul bih itu dari mana? Dari posisinya. Karena itu di sebelum kalimah rojul itu ada ja'a ya. Ja'a itu adalah kalimah fi'il ya. Kalimah fi'il, kata kerja, ja'a datang. Maka setelah fi'il itu pasti ada fa'il. Maka ja'a itu fi'il, rojulun kedudukannya menjadi fa'il, menjadi subjek. Setiap fa'il itu pasti rofa. Nah ya, jadi kita dari sini sudah tahu, oh rojulun itu rofa. Tahu rofa dari mana? Karena fa'il. Tahu fa'il dari mana? Karena posisinya menjadi subjek. Karena sebelumnya ada fi'il. Ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya adalah rojulun. Tahu kalau itu fa'il berarti rofa. Setiap fa'il adalah rofa. Nah kemudian dilihat dari bentuk kalimatnya. Dilihat dari bentuk kalimatnya. Rojulun itu bentuk kalimat mufrad, kata yang mempunyai makna satu. Nah, isim mufrad kita sudah tahu kalau itu isim mufrad. Kemudian kita sudah tahu kalau itu rofa karena fa'il ya. Kita tahu itu kalimat bentuk kalimat mufrad, tahu kalau i'rabnya rofa. Sekarang kita lihat isim mufrad ketika rofa, tandanya adalah dhammah. Maka rojulun tanpa itu ada harokatnya pun kita sudah bisa harokati. Karena apa? Karena kita tahu kalau itu posisinya yang pertama fa'il, setiap fa'il harus rofa, dan kemudian tahu kalau itu isim mufrad. Isim mufrad ketika rofa tandanya adalah dhammah, maka ja'a rojulun. Kalau tadi kita belajar mengenai rofa nasab, rofa dhammah, rofa mempunyai dhammah wawu alif nun. Dhammah bertempat di 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yatasil bi'ir sayun. Nah, yang pertama isim mufrad ya, dhammah. Isim mufrad berada di dhammah, maka isim mufrad ketika rofa tandanya dhammah. Nah, cara menentukan harokat seperti itu. Diketahui yang pertama adalah itu kedudukannya apa atau posisinya apa, kemudian bentuk kalimatnya apa. Kalau sudah tahu itu maka kita bisa mengharokati. Nah, pada intinya kembali lagi pada tips ketika
kalian ingin cepat mudah memahami ilmu nahwu dasar, yang pertama kalian harus kuasai, yang pertama tadi adalah kalam atau kalimah. Dikuasai seluk-beluknya kalimah, isim, fi'il dan huruf, kemudian bentuk-bentuk kalimah ya. Bentuk-bentuk kalimah mulai dari isim mufrad, jamak taksir, isim tasniyah, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'alul khamsah ya itu ya. Kalian pahami semuanya sampai kalian paham di luar kepala, sampai kalian hafal dan paham. Kemudian yang terakhir adalah i'rab. Kalian bisa paham i'rab, kalian harus punya dasar pemahaman mengenai bentuk kalimat dulu. Bentuk kalimat dulu ya, bentuk kalimat dulu. Cara menentukan atau memahami bentuk kalimat yang detail juga. Misalnya jamak mudzakkar salim, pengertian dasarnya kan kalimat isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak. Udah gitu aja kan. Nah, kalian tambahin ketika rofa ditandai dengan wawu nun, ketika nasab jar ditandai dengan ya nun. Nah, seperti itu sampai dengan isim jamak muannats salim dan lain sebagainya. Kalian harus punya dasar pemahaman mengenai tiga hal tersebut. Tiga pokok yang membuat kalian belajar ilmu nahwu itu lebih mudah. Ketika kalian sekali lagi sudah paham di luar kepala mengenai tiga hal tadi, untuk belajar maju ke bab berikutnya itu insya Allah mudah. Belajar naik ke bab marfu'atul asma atau isim-isim yang dirofakkan, diantaranya ada fa'il, naibul fa'il, kemudian isimnya kana, khobarnya inna, mengkata khobar dan lain sebagainya. Itu lebih mudah. Tapi kalian belum bisa melewati tiga hal tadi, pastinya kalian kesulitan. Sampai sekarang kalian belum bisa menguasai tiga hal tadi, pasti sampai sekarang kalian masih bingung dalam belajar memahami ilmu nahwu.